Balik lagi ke konten favorit kalian, yaitu konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua seputar jualan online di TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk cus kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertama, dari Nikmatul Maulidia. Kalau toko udah dibatasi, tapi terlanjur ada orderan yang dikirim, bikin toko barunya apakah nunggu orderan selesai dulu ya? Ya menurut gue sih bikin toko baru mah bikin aja kali ya. Kan toko baru tambahan, bener nggak? Orderan lu jalan ya, lu dapat duit dari situ juga kan, lu bisa boleh punya lebih dari satu, bener nggak? Kalau lu nunggu lama dong, bener nggak? Ya kedua, Gati Bimo, kok rating saya turun gara-gara pengembalian barang yang terlalu sering, padahal yang melakukan pembelian pembeli nakal yang nuker barangnya dikembalikan. Solusinya gimana? Itu banding. Itu lo harus banding, lo harus punya bukti kalau barang lu ditukar biar pembelinya yang di ban. Nah, paling gampang apa? Ya sebenarnya adalah lu punya CCTV di area lu packing. Jadi, dan CCTV itu bisa kelihatan tuh lagi nempel-nempelin resinya dia. Jadi lu punya bukti. Ya, berikutnya. Dari Abdul Latif. Saya pedagang offline, udah lama punya NIB sebelum jualan online di Shopee. Sekarang saya harus apa agar toko Shopee saya aman? Sebenarnya kalau sampai sekarang ya, itu dari platform belum ngasih secara detail. Tapi kalau kamu udah punya NIB gampang, nanti tinggal daftarin aja NIB-nya, selesai. Gitu, nggak ada masalah. Nah, kalau yang belum bikin nih, ini yang repot, ini harus bikin. Ya, berikutnya, Hendra. Toko Shopee kami baru 2 bulan, karena keterlambatan pengiriman sebanyak 30 masuk penalti 2, tapi seminggu udah sembuh lagi tapi tetap sepi. Harus apa yang saya lakuin sebelum penalti rame pembeli? Sebenarnya gini sih, kalau udah kena penalti, seminggu udah sembuh gitu ya, artinya kamu tuh di awal punya traffic yang dikasih gratis sama Shopee. Nilai kamu cukup oke, makanya kamu dikasih traffic. Tapi setelah kamu penalti, itu kan kamu ada seminggu turun, itu bakal bikin rating kamu turun. Yang artinya traffic gratis dari Shopee bakal berkurang. Terus kamu harus ngapain ya? Kalau menurut gue adalah ya sekarang kamu harus dapetin traffic kamu balik. Bikin ranking kamu balik dengan cara apa ya? Kamu perbanyak traffic, mau bikin konten, mau traffic dari luar, mau ngiklan. Tapi kayaknya kalau kamu nunggu udah nggak bisa, nggak mungkin, dan kalau makin ditunggu bakal makin hilang. Ya, berikutnya penikmat senja. Mau dampingi bang? Nah, kalau lo mau ikut pendampingan, lo tinggal klik link di deskripsi gua. Itu nanti bisa kontak sama tim gua gitu kan, nanti bakal mulai dibantu dibuatin rencananya gimana, strateginya gimana buat ngedampingin toko kamu biar makin berkembang. Ya, lanjut kelas Merdeka. Kak, bahas cara sukses jadi afiliator dong. Terima kasih. Cara sukses jadi afiliator paling gampang gua kasih tahu ya, satu, lo ikutan di MCN ya. Kenapa? Karena kita punya banyak banget program dari platform yang bakal ngebantu lo buat berkembang gitu kan. Satu nih contoh ya, sekarang tuh lagi ada bootcamp di Bandung. Jadi kita tapi udah tutup ya. Jadi kalau lo mau ikutan sekarang udah tutup, ini udah jalan. Jadi itu ada kayak seminar online-nya, ada offline-nya. Yang diprioritasin masuk tentu saja udah masuk di MCN. Jadi kalau kreator yang luar itu sangat terbatas gitu kan. Udah gitu lu ikutan pelatihannya tuh sekarang tuh kita lagi live pendampingan selama 7 hari sampai 10 hari. Jadi live terus setiap hari, tim kita bakal bantu mantengin juga, ngecekin produk apa yang bagus dan lain sebagainya sampai jadi jalan gitu. Nah, itu yang lagi kita bikin setiap harinya dan ya terbukti work sih. Maksudnya kayak contoh ya, kan kalau di TikTok tuh ada ini ya, LS itu live level. Ya, dalam waktu 5 hari aja udah 10 orang yang LS 5 ke atas, yang omsetnya berarti udah sekarang tuh di angka 300-400 jutaan gitu. Yang artinya bagus, itu program sangat berjalan gitu kan. Jadi kalau lu mau ya lu harus ikut ke situ karena kita banyak program-program seperti itu gitu kan. Kalau lu di luar ya susah gitu kan. Ya sebenarnya bisa sih, kita coba kayak mungkin gua kasih tahu caranya, tapi tetap aja beda ya kalau lu dikasih tahu sama didampingin sebelah, kan beda kan? Bener nggak? Nah, itu bedanya. Berikutnya, Bila Syifa, kok akun saya tidak dapat membalas pesan pelanggan ya? Saya lihat di banding juga tidak ada yang diajukan. Wah, itu error nggak? Atau lu coba pakai, ini Shopee apa TikTok gue nggak tahu ya. Tapi maksudnya coba lu selain dari aplikasinya, lu coba pakai buka dari desktop deh. Biasanya mungkin di situ bisa kelihatan. Ya, karena pertanyaan lu kurang jelas, boleh ditanyain lagi. Pertanyaan terakhir, Syifa Hastuti, kok saya mau tanya, saya jualan geprek baru 3 minggu. Tapi sampai sekarang satu pun belum ada pembeli, promo udah, diskon udah, iklan udah, gimana sarannya? Oke, lu jualan geprek di mana? Ini sebenarnya gue bingung, geprek itu sambal, ayam geprek, atau apa bentuknya gitu. Kalau misalnya geprek di otak gue adalah ya kayak ayam geprek kali ya, bumbu kali ya. Itu kan ada batas, maksudnya nggak bisa beli yang jauh-jauh ya. Karena kan kalau misalnya kirimnya lama takut basi.
basi nggak bisa dimakan, ya kan? Nah, gue nggak tahu produknya kayak gimana, apakah bisa dikirim jauh apa enggak, gitu. Jadi tolong diperjelas, tapi kalau misalnya yang di otak gue bener, yang jadi masalah adalah barang kamu barang buat di lokal, satu kota. Nggak bisa buat, maksudnya se-Indonesia. Mungkin kamu perlu cari barang yang lebih gampang dijual, karena kalau barangnya nggak menjual ya lebih susah juga buat lakunya. Ya, jadi itu dia tadi, semua pertanyaan udah masuk. Kalau ada yang mau tanya lagi, tulis di kolom komen, bakal gue jawab di Q&A minggu depan.